Biridaatillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli fasallim wa barik wa karrim wa adzim ala rasulil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para alim ulama kita yang insyaallah kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Fa insyaallah kita semua doakan guru-guru kita senantiasa diberikan keistiqomahan, amin. Diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan keturunannya soleh dan solehah. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Ustadz Hasbi, Ustadz Deden, dan Ustadz yang lainnya
karena saya emang nggak punya catatannya, Pak. Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musalla Ar-Rahim Villa Mutiara Gading 2, yang insya Allah kita doakan panitia semua insya Allah dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Tim Hadro Asal yang mudah-mudahan masuk surga sama hadro-hadronya. Dan takdim saya yang paling tinggi kepada hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, warga perumahan Villa Mutiara Gading 2 yang insya Allah calon penghuni surga. Ya Rabbal, Ibu mau masuk surga? Kapan, Bu? Kalau udah mati. Insya Allah. Para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, baik RT, RW, lurah, camat, wali kota, datang semua insya Allah. Yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang utama dalam kesempatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita menjadi umatnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kita bersyukur karena dengan lahirnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad, kita semua ini alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baginda Nabi kita Nabi Muhammad merupakan satu Nabi dari 124.000 Nabi. Ada berapa, Bu? Bu, Nabi dan Rasul ada berapa? 124. Ibu-ibu pintar. Alhamdulillah. Nabi kita Nabi Muhammad terpilih Al-Mustafa dari 124.000 Nabi dan Rasul. Alhamdulillah, Nabi kita Nabi Muhammad menjadi Nabi number 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari 25 Nabi dan Rasul yang kita kenal, seluruhnya merupakan Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan seluruhnya merupakan mereka ta'ziman wa takriman kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kita harus jadi orang yang bangga jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kita harus bangga? Kenapa kita harus bahagia dan bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliaulah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan alam semesta ini. Laulaka lima khalaqtal aflaq.
Kata Allah Subhanahu wa taala, karena engkau ya Muhammad, aku ciptakan alam semesta ini. Alhamdulillah. Adanya gunung, lautan, langit, bumi, dan seluruh alam diciptakan karena Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita jadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi Muhammad itu merupakan nabi Allah, merupakan kekasih Allah, dan beliau khatamun nabiyyin, penutup dari seluruh nabi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam diciptakan oleh Allah berbeda dengan kita. Kalau Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, mintin, dari tanah. Konon katanya tanahnya itu beraneka ragam. Ada tanah yang hitam, ada tanah yang kuning, ada tanah yang putih. Maka keturunannya beraneka ragam juga warna kulitnya. Betul apa tidak? Tapi kalau ada anak cucu Adam yang kurang beres, ini mungkin dari tanah sengketa. Adam Allah ciptakan, Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana Allah informasikan kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka Allah ciptakan Adam. Adam berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adam merenung dan Allah Subhanahu wa taala tahu maksudnya Adam. Maka Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam yang paling kiri dan yang paling bengkok. Ibu diciptain dari tulang rusuk yang paling kiri, paling jadi kita Pak ya, wajar kalau istri kita rada-rada kita kudu sabar, betul ya, sabar insyaallah ya, karena dia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling kiri dan paling, coba silakan cek tulang rusuknya ada apa kayak itu ya. Alhamdulillah, begitu Siti Hawa diciptakan oleh Allah, Nabi Adam langsung main sosor aja. Kata Allah, "La Adam, kamu harus kasih mahar dulu. Kasih mahar dulu." Pak, Bapak ngasih mahar gak dulu? Apaan? Seperangkat alat sholat. Kasih mahar dulu wahai Adam. Apa ya Allah maharku? Maharnya mengucapkan La ilaha Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam bertanya, ya Allah, siapa yang disandingkan olehmu? Pasti bukan orang sembarangan, bukan makhluk sembarangan. Disandingkan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La
ilaha Muhammadur. Kalau kita lihat di musola, di masjid, di mana lagi, pesantren, di sekolah Islam, pasti di dindingnya sebelah kanan ada Allah, sebelah kiri ada Nabi Muhammad. Ya. Paling kalau di rumah Pak Lurah ada sebelah kanannya iya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bertanya, ya Allah, siapa makhluk yang disandingkan dengan namamu? Dan ini tidak main-main, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kita masuk surga, amin. Di pintu surga ditulis kalimat La ilaha Muhammadur. Maka Allah menjawab, itu cucumu wahai Adam alaihi salam. Adam diciptakan, tapi nama Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada, nurnya sudah Allah ciptakan. Bahkan alam semesta dan seisinya diciptakan karena baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka nur Muhammad ini ada di Adam alaihi salam, kemudian berpindah ke Siti Hawa, dan terus berpindah kepada Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika Sayyid Abdullah ada nur Muhammad di tubuhnya. Hadirin wal hadirat, maka Sayyid Abdullah ini jadi impiannya seluruh manusia saat itu. Setiap perkataannya Sayyid Abdullah itu mereka semua pada dengar. Apalagi wanita Arab saat itu, kalau ngelihat Sayyid Abdullah jatuh hati. Ini luar biasa, Pak. Karena ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sulbinya Sayyid Abdullah. Maka ketika Sayyid Abdullah menikahi Siti Aminah, berpindahlah nur Muhammad itu kepada Siti Aminah. Maka Sayyid Abdullah saat itu ya sudah tidak ditaksir lagi, jemaah sekalian. Kalau dulu sebelum menikah dengan Siti Aminah ada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyid Abdullah ini dagang apa juga laris, Pak. Dagang apa juga laris. Dagang terong aja mungkin laris. Alhamdulillah. Tapi setelah menikah dengan Siti Aminah, pindah nurnya Muhammad kepada Siti Aminah. Sayyid Abdullah sudah mulai ya dagang juga kurang laku. Kenapa? Nur Muhammad berpindah kepada Siti Aminah. Maka Siti Aminah mengandung Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 9 bulan di kandungan. Bu, pernah ngandung nggak? Pernah ngandung nggak? Berat nggak? Susah nggak? Kapok nggak? Susah, berat, kapok nggak? Kagak. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasul dikandung di rahimnya Siti Aminah. Siti Aminah nggak merasakan apapun juga. Tidak ngerasain susah. Tidak ngerasain berat. Tidak merasakan seperti ibu-ibu ketika lagi mengandung. Ibu-ibu kan kalau lagi mengandung, Masya Allah, musim durian pengen mangga.
Saya belum pernah ketemu ibu-ibu ngidamnya nggak doyan duit, Pak. Pengen banget begitu. Betul. Ngelihat duit mual. Ngelihat duit mual. Ada di sini begitu, Bu? Nggak ada. Kalau nggak ada duit malah mual. Berarti sama aja ini. Siti Aminah nggak pernah ngerasain mual. Kalau ibu-ibu mengandung bayi, yang ada di perut ibu itu mualnya, nggak enaknya. Itu sih kata istri saya. Saya sih belum pernah ngerasain, walaupun sudah hamil, belum nggak tahu ini berapa bulan. Mau tidur aja susah, Bu. Betul apa enggak? Balik ke kanan susah, balik ke kiri salah. Mau tengkurap takut meletus. Berat rasanya. Apalagi ketika mau melahirkan, ya Allah, pembukaan 1, 2 sampai pembukaan berapa, Bu? Berapa? Berapa, Bu? 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kalau bayi baru lahir, bayi pertama itu pembukaan 1 ke pembukaan 2 itu sampai 3 itu berhari-hari, Pak. Pak. Tuh ibu kita, istri kita ngerasain penderitaannya luar biasa. Melahirkannya luar biasa. Pertarungannya Masya Allah. Makanya ketika ibu hamil melahirkan, ketika tidak tertolong, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia jihad fi sabilillah. Ya, ada yang lahir nggak selamat, Pak, meninggal dunia. Itu kata Nabi, lahirnya, meninggalnya, wafatnya itu sama dengan wafat fi sabilillah. Karena saking luar biasa beratnya melahirkan. Pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Betul? Nggak salah itu. 7 aja belum kebuka. Berat. Belum ngedennya, betul Bu? Bapak udah ngeliat belum kalau ibu lagi ngeden? Ketika lahiran anak bapak yang pertama, yang kedua, dampingin apa enggak, Pak? Halo? Cesar. Zaman sekarang mah ya maunya cesar aja. Ya. Dampingin, Pak. Itu kadang-kadang kita dipegangin. Tangan kita dipegangin, kadang-kadang rambut kita dijambak. Saking beratnya melahirkan. Bayangin. Ya. Keluarnya kurang lebih minimal 2,5 kilo. Betul. Betul. Berat. Berdarah. Merintih. Keringat bercucuran. Berteriak. Itu karena yang dilahirkan kita manusia biasa. Tapi ini baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aminah nggak ngerasain apapun juga. Begitu lahirnya pun alhamdulillah, begitu mudahnya disaksikan oleh 2 manusia wanita mulia, Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah. Siti Maryam datang, Siti Asiyah datang. Di tengah-tengah lahirnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ini saya ceramah insya Allah awal-awal dulu ya Pak. Nanti akhirnya kurang lebih jam 1. Siap Pak? Ibu siap saya ceramah sampai jam 1? Dan sayanya nggak siap Bu. Ibu siap, saya kagak. Ya.
Begitu lahir baginda Nabi Muhammad, tidak ada darah, gampang lahirnya, dan dalam kondisi bersujud dan sudah dikhitan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini salah satu dari sekian ribu mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad tuh banyak, Bu. Bukan satu, bukan dua, tapi ribuan mukjizatnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayatnya udah dibacakan oleh qori kita, Ustadz Saminuddin Al-Bantani, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bapak di antara kalian, tapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup dari seluruh nabi-nabi dan rasul. Beliau dilahirkan dalam kondisi yang enak. Siti Aminah tidak merasakan beratnya melahirkan, karena yang dilahirkan bukan kita, bukan manusia biasa, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu lahir baginda Nabi Muhammad, banyak kejadian, banyak peristiwa. Begitu lahirnya baginda Nabi Muhammad, tiang-tiang Raja Romawi runtuh hancur. Kekuasaan Raja Romawi terguncang. Ketika lahirnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad, seluruh berhala-berhala hancur di Ka'bah. Ketika lahirnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad, api Majusi yang ribuan tahun tidak pernah mati padam hari itu. Jadi ini manusia biasa, manusia luar biasa, bukan manusia biasa yang lahir ke muka bumi ini, yang kita menjadi pengikutnya dan kita menjadi umatnya. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Makanya ya, kalau ada maulid begini, datang. Betul ya, jangan dengerin kata orang ini maulid kagak ada dalilnya, berarti ngajinya kurang jauh dia, Pak. Betul ya. Maulid ini Masya Allah memperingati hari lahirnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad, manusia yang lahirnya, wafatnya, bahkan hijrahnya itu sama, 12 Rabiul Awal. Bukan hijrahnya Muharram, iya, hijrahnya Muharram sampai di Madinahnya tepat 12 Rabiul Awal. Lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Kalau kita lahir Minggu, wafat hari apa, Pak? Hah? Nggak tahu. Ada yang sama? Tanggalnya, bulan